Alhamdulillah sudah masuk base. Hotel samping hotel kami. Jadi hafal nanti untuk yang beberapa tahun ke depan sini lagi. Karena masih enak, belum ada orang bisa pilih kursi. Bapak Ibu sehat-sehat. Steko, jadi apa juga? Nanti waktu free. Apa juga? Ya. Ini apa? Nanti waktu free kita jalan-jalan lah. Alhamdulillah. Kita jalan-jalan ke Jalan kah? Ya nyari berkahnya aja belanja. Aku sudah hafal di situ. Ibu Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, keimanan, ketakwaan dan juga kesabaran. Semoga Allah memberikan nikmat dan menambah juga memberkahi kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama adalah kuatul ini. Ibu Rahman, kisah daripada kuatul ini adalah bermula dari rencana orang-orang kafir yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, Allah mewahyukan dan memberitahukan kepada Nabi bahwa orang-orang kafir akan membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyusun rencana, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah pada malam itu. Maka malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sebelah kiri kita ini namanya Masjid Ar-Rajhi ya. Salah satu masjid yang bersejarah, bukan karena ada sejarah Islaminya, tapi itu adalah satu masjid yang dibangun oleh satu orang yang luar biasa kaya, namanya Rajhi. Maka kalau Bapak Ibu, bahkan dia punya geng Ar-Rajhi, Ibu Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Quraisy menyusun rencana itu, lalu kemudian Allah pun mewahyukan kepada Nabi, memberitahukan kepada Nabi bahwa orang-orang kafir akan membunuh. Rasul pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun pergi untuk menyelamatkan diri bersama sahabat sejatinya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ingin membunuh Rasulullah, mereka pun masuk ke rumah itu, lalu kemudian ternyata yang mereka dapati bukan Rasul, namun Ali bin Abi Thalib. Mereka pun marah, mereka geram, mereka kejarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini, walaupun Nabi Muhammad itu bergelar ummi, gelar Nabi itu salah satu ummi. Ummi itu artinya tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Kenapa Rasul jejak kaki? Lalu mereka tanya, kira-kira adakah Muhammad dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar itu lewat di sini? Maka kata ahli jejak itu, sudah dipastikan mereka tidak ada lewat sini. Akhirnya ahli jejak tadi ikut mencari Nabi, dan mereka pun mendapati lokasi ataupun kira-kira titik persembunyian Nabi. Mereka pun sampai di Gunung Sur.
Ketika mereka sampai di Gunung Sur, lalu kemudian mereka naik ke atas. Di atas itu ada satu gua. Mereka percaya bahwa Muhammad ada di situ bersama Abu Bakar. Tapi kepercayaan mereka itu hilang karena ternyata di pintu gua itu ada laba-laba yang bersarang dan sarangnya itu tidak rusak. Untuk jalan lorong. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar masuk ke dalam, lalu kemudian posisi ini, titik ini diketahui oleh orang kafir dan mereka yakin Muhammad dan Abu Bakar di situ. Datanglah laba-laba, dia buat sarang. Ada burung di situ yang sedang bertelur, burung dara ya. Lalu kemudian ketika sampai di tempat itu, adalah yang mengatakan tidak mungkin ada orang di sini. Kalaulah di sini ada orang, pasti sarang laba-labanya sudah rusak. Kalau ada orang, ada manusia di dalam, pasti burungnya sudah terbang. Ini apalagi sedang bertelur, ada makhluk asing di sampingnya. Maka ada yang mengatakan seperti itu. Kalau begitu kita coba lemparkan batu ke dalam. Kalau bunyinya ting, berarti tidak ada orang, ya kan? Berarti kena batu. Kalau bunyinya tuk, berarti ada orang kena badan. Akhirnya dilemparlah batu. Ternyata bunyinya ting. Jadi nanti kita akan melewati di sebelah kiri kita ini adalah Gunung Sur, Bapak Ibu. Nanti kita akan melewati, kita putar, tapi kita tidak usah berhenti karena di sini pun berhentinya sulit. Mencari parkirnya saja sulit ya. Jadi lebih bagus kita terus, nanti kita turunnya di Jabal Rahmah saja. Kita turunnya di Jabal Rahmah, baru kemudian kita menuju tempat mikot dan umroh sunnah ya, umroh sunnah. Kita mengambil mikot, dari situ kita nanti akan umroh sunnah atau umroh yang kedua. Jadi Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini kita hanya lewat jalan kaki. Bagaimanalah dulu perjalanan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dari kota Mekah ya, dari Masjidil Haram menuju sini, menuju Gua Sur ini sungguh luar biasa perjuangan Rasul. Kalau sekarang sudah tidak tempuh karena sudah naik bis, karena sudah ada jalan. Kalau dulu semuanya pegunungan, batu-batu cadas, panas dan sulit untuk mencari makanan dan minuman. Zakat Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di dalam gua itu, Abu Bakar As-Siddiq sangat ketakutan. Bukan karena takut nyawa Abu Bakar melayang, tapi yang lebih ditakutkan oleh Abu Bakar adalah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang-orang kafir pergi, barulah Abu Bakar As-Siddiq tenang. Lalu Abu Bakar melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keletihan, kecapean. Maka Abu Bakar menawarkan agar Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai kekasihku, nampaknya wajahmu sangat letih. Tidurlah engkau di pangkuan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendengarkan tawaran yang ditawarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar.
Dalam satu riwayat ada yang mengatakan kalajengking, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan ular. Abu Bakar merasakan sakit yang sangat luar biasa. Saking sakitnya Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata, dan Abu Bakar As-Siddiq tetap diam tidak bergerak karena khawatir tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terganggu karena gerakan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ia tahan rasa sakitnya, ia tahan rasa perihnya agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap nyaman dalam tidurnya. Tetapi air mata daripada Abu Bakar As-Siddiq menetes mengenai wajah Rasulullah. Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih karena sudah meninggalkan keluargamu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau sedih karena meninggalkan tanah kelahiranmu? Tidak ya Rasulullah. Kenapa engkau usul Jabal Zur? Di atasnya ada gua, di atas di puncak sana itu ada satu gua yang dinamakan dengan gua Zur. Disitulah harus bayangkanlah Bapak Ibu, gunung ke gunung naik Rasulullah bersembunyi di atas gunung sana. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah. Nah sekarang banyak jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umroh yang naik ke atas pada malam hari, yang butuh waktu 2 jam untuk naik ke atas sana. Tapi barangkali mungkin dalam waktu dekat ada jalan memang yang sudah dimodifkan, ada jalan di atas itu yang ada alat berat di sana. Itu nanti ada jalan dan mungkin aksesnya lebih mudah. Itu belum selesai. Kalau sudah selesai barangkali jamaah-jamaah haji itu akan lebih mudah untuk melihat langsung sejarah ataupun tempat lokasi persembunyian Nabi Muhammad SAW. Ketika datang anak muda itu berbisik kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah melihat si anak muda tadi. Sepertiga malam saja, tidak ada satupun yang percaya ketika itu. Bahkan disitulah orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad itu sudah gila, Muhammad itu sudah gila. Tapi ada satu orang yang percaya kepada Nabi, itulah dia Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan semua perkataan dan peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya adalah dalam persahabatan Rasul dan juga Abu Bakar As-Siddiq yang benar-benar sahabat. Ya, di sebelah kanan kita ada satu universitas. Ini universitas terkenal di seluruh dunia, terkhusus di dunia Islam. Nama universitasnya adalah Jami'atul Ummul Qura, Universitas Ummul Qura, salah satu universitas terbesar, universitas terkenal di seluruh dunia. Dan orang-orang Arab, terkhusus Arab Saudi dan juga orang-orang luar negeri yang ingin kuliah di Arab Saudi, itu salah satu tujuannya adalah ke Ummul Qura ini. Kenapa? Satu, karena Ummul Qura adalah universitas ternama. Yang kedua, di Ummul Qura mereka bisa bertemu dengan syekh-syekh ataupun guru-guru besar yang banyak menerbitkan karya-karya sehingga menjadi referensi orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, orang yang kuliah di sini sudah aman hidupnya dari segi materi, karena semuanya full beasiswa. Makannya gratis, tempat tinggalnya gratis, kuliahnya gratis, kitabnya gratis. Jamaah haji itu akan melaksanakan wukuf.
Al-Hajju Arafah, puncak daripada haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Suatu ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, hal arafta hadzal makan? Tahukah engkau apa nama tempat ini? Maka dari situlah diambil penamaan daripada nama Arafah. Hal arafta hadzal makan. Artinya Arafah ini adalah mengetahui orang yang haji, orang yang wukuf di Arafah, dia akan tahu siapa dirinya, bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Ketika di Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah, semua manusia sama, pakaiannya sama, kegiatannya sama, harinya sama, waktunya sama. Tidak ada bisa dibedakan mana presiden, mana yang bukan presiden, mana yang rakyat biasa, mana yang pejabat, mana yang orang miskin, mana yang orang kaya. Tidak bisa dibedakan. Semuanya sama, pakaiannya sama, bacaannya sama, dan kegiatannya sama dalam melaksanakan proses ibadah haji. Kalau kita lihat sekarang ini sunyi ya, tapi nanti ketika sudah dekat dengan wukuf di Arafah di sini, maka ini penuh. Bahkan parkiran-parkiran yang ada di sebelah kanan kiri kita ini tidak muat. Belum lagi di jalan, pinggir-pinggir jalan ini banyak mobil yang terparkir. Belum lagi manusia-manusia yang jumlahnya jutaan berkumpul di sini. Yang dari rumah sakit pun tetap harus dibawa ke sini kalau memang masih bisa dibawa. Karena kalau tidak, maka hajinya tidak sah. Karena puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Di rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika lewat dari sini, jangan hanya sekedar lewat, tapi berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berwukuf di padang Arafah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Di samping padang Arafah ini ada namanya Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya kasih sayang. Gunung kasih sayang. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena dulu Rasulullah pernah berdoa di sini, di Jabal, di gunung itu, agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi penduduk yang ada di sekitar Jabal Rahmah. Maka disebutlah Jabal Rahmah. Dan tempat ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diusir dari surga. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam diusir dan dalam satu riwayat dicampakkan ke daerah India. Siti Hawa dicampakkan ke daerah Jeddah. Lalu mereka saling mencari ya. Mereka saling mencari, lalu kemudian selama lebih dari 100-an tahun mereka kemudian bertemu, dan bertemunya adalah di Jabal Rahmah ini, di depan kita, gunung kasih sayang. Jadi Bapak Ibu berhormat, silahkan yang tidur agar bangun karena kita sudah sampai, agar kita sama-sama turun dan sama-sama jalan menuju Jabal Rahmah. Jangan ada yang duluan, jangan ada yang terakhir. Jalannya sama-sama ya. Nanti kita tunjukkan titik kumpul. Kita tunjukkan kemana arah.
kalau mau ke bis barangkali ada yang mau duluan, tapi kalau bisa nanti kita jalan sama-sama, pulangnya sama-sama, nanti akan kita tunjukkan titik kumpul. Karena ini ke Jabal Rahmah lumayan jauh, jadi bagi yang tidak sanggup jalan, tunggu di dalam bis saja. Di depan kita sana yang ramai orang, itulah Jabal Rahmah. Nampak ya Bapak Ibu? Jauh itu. Nah, orang Indonesia banyak menggunakan tempat itu untuk berdoa, meminta jodoh. Jadi ibu-ibu yang bawa suami ya, ibu-ibu yang bawa suami, dengarkan juga doa suaminya. Jangan pula tinggal amin-amin aja, nanti khawatirnya doa suaminya. Ya Allah, Bismillah, menuju Jabal Rahmah, di tempat Padang Arafah. Luar biasa, orang mencari rezeki jualan ini. Dan di sana, tak sedikit sana ada tempatnya, sampai bertemu di sana dengan doa-doa terbaik. Kayak tripping kayaknya. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mulai padat di sini. Sama tinggal di mobil. Ya, lama kayaknya aku sini. Ya ke. Ya Allah, Jabal Rahmah. Nah, Ustaz tadi. Kiri. Kereta. Ya Allah, di Jabal Rahmah pun banyak burung. Masya Allah, burung-burung pun senang, bahagia, makmur, sejahtera. Jabal Rahmah. Masya Allah. Alhamdulillahnya sampai dia. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you. Turun, sudah turun. Ya kan, Dek? Turun kita. Ya. Oke. Tadi ketemu di street sana. Ya, paham. Pelan kita Di turun. crossroad. Sudah sampai, doa kita insya Allah dikabul Allah. Ini Sini lagi. Allah pasti kabul ya. Utang. Maha tahu segalanya. Tenda di
dijadikan masjid di situ yang dinamakan dengan Masjid Namira. Menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Karena salah satunya disebut hari Arafah, disitulah Nabi Ibrahim tahu dan paham makna dari mimpi itu. Sebelumnya kita lihat sebelah kanan kita dulu. Sebelah kanan kita ada satu gunung yang dikelilingi oleh tembok, dan tembok ini namanya Jidar Zubaidah, tembok Zubaidah. Kenapa disebut tembok Zubaidah? Karena Zubaidah lah yang mengusulkan agar dialirkan air dari sini menuju kota Mekah. Jadi dulu tembok-temboknya ini adalah tempat pengaliran air dari gunung ini dan dialirkan ke kota Mekah. Yang sebelah kanan kita yang jauh itu ada tempat irigasi air besar. Dan Zubaidah ini adalah istri daripada salah satu ulama khalifah zaman Abbasiyah yang bernama Harun al-Rashid. Dan Zubaidah ini adalah istri Harun al-Rashid. Makanya tembok ini disebut Jidar Zubaidah, tembok Zubaidah, karena dari sini dialirkan air menuju kota Mekah dengan usul daripada Zubaidah. Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Pada tanggal 9 Zulhijjah maka tahulah Ibrahim arti mimpinya. Tanggal 10 Zulhijjah maka diadakanlah penyembelihan Ismail alaihissalam, lalu kemudian digantikan dengan seekor kibas. Nah, kita tahu dan paham bahwa hari tanggal 10 Zulhijjah itu juga disebut dengan Idul Adha. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah disebut pusat titik kumpul daripada jamaah haji untuk mabit. Jadi sebentar mereka berdiam diri sejenak di sini, jutaan orang berkumpul sekaligus untuk berzikir kepada Allah. Ini masjidnya, Masjid Al-Masyaril Haram di Musdalifah. Sekaligus jamaah haji itu akan banyak-banyak berzikir, bertalbiyah, dan juga di sini jamaah haji akan mengambil batu kerikil. Seperti di kiri kita ini banyak sekali batu kerikil. Ya. Diambillah itu oleh jamaah haji masing-masing, ya, mengambil jatahnya, dan dibawa sunahnya adalah untuk melontar jamarot itu akan diambil kembali, lalu disebar lagi di titik-titik sebelah kanan sebelah kiri kita ini. Makanya banyak batu kerikil. Jadi itu terus batu kerikilnya dilontar oleh jamaah haji, nanti diambil diletakkan lagi di sini. Tapi yang anehnya, ketika petugas mengambil batu kerikil di tempat jamarot itu, ternyata bukan hanya batu yang ada, bukan hanya kerikil saja yang ada. Sendal ada, payung, rupanya sambil marahnya dengan setan. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan lisyayatin waridulur rahman, sendalnya melayang. Yang diperintahkan adalah batu kerikil sebagai simbol melawan dan melontar setan. Saking geramnya dia ambil sendal, dia ambil payung, dilontarkannya ke setan. Tuyub Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada syariat melontar jamarot ini? Ini diambil dari kisah ketika Ibrahim alaihissalam bermimpi.
falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail alaihissalam beranjak remaja, kemudian Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku disuruh untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ismail menjawab, ya abadi, wahai ayahku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan. Engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim bermimpi disuruh untuk menyembelih Ismail. Padahal Ismail itu sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Lama Ibrahim alaihissalam baru punya keturunan. Sekalinya punya keturunan dan anaknya sedang lucu-lucunya, sudah beranjak remaja, Allah perintahkan pula untuk disembelih. Ternyata dulu ketika Ibrahim alaihissalam belum punya anak, Ibrahim itu suka sekali menyembelih domba, lalu kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada tetangga, kepada masyarakat banyak. Terkadang kita bukan sekali dua kali, tapi sering. Lalu waktu itu ada yang bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak merasa sayang dengan pemberiannya ini? Engkau sembelih binatang ternakmu, lalu kemudian engkau bagi-bagikan, dan itu bukan jarang, tapi sering kamu lakukan. Apakah engkau tidak merasa sayang wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, jangankan binatang ternak, suatu saat jikalau Allah memberikanku keturunan, maka kalau kemudian disuruh untuk menyembelihnya, maka akan aku sembelih. Ternyata Allah ingin menagih janji dan nazar Ibrahim alaihissalam. Lalu diceritakanlah perintah ini kepada Ismail. Ismail mengatakan, lakukanlah ayat. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar, bersama Ismail membawa pergi mereka ke tempat penyembelihan, ke tempat penyembelihan yang sudah direncanakan. Dengan tanpa ragu, tanpa was-was, Ibrahim membawa Ismail alaihissalam. Lalu di pertengahan jalan digodalah oleh iblis. Wahai Ibrahim, engkau sudah lama menunggu anakmu datang. Nah, sebelum itu kita lihat di sebelah kiri kita, belum terlihat. Di sebelah kiri kita itu ada semacam sarang burung di gunung. Nampak Bapak Ibu? Sebelah kiri, nampak? Disitulah tempat penyembelihan Ismail. Nampak? Itu ada semacam sarang burung. Disitulah tempat penyembelihan Ismail yang sudah direncanakan. Rupanya Bapak Ibu Rahman, sebelum sampai ke situ, Ibrahim digoda oleh iblis. Wahai Ibrahim, engkau sudah lama menunggu anakmu. Ternyata sudah hampir remaja, malah diperintahkan Allah untuk menyembelih. Batalkan niatmu wahai Ibrahim. Ibrahim pun langsung mengambil batu, lalu kemudian melempar setan tadi, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak mau putus asa. Karena Ibrahim tidak membuat, maka iblis itu menggoda Siti Hajar dengan nada dan cerita yang sama. Maka Siti Hajar juga tidak mempat untuk digoda. Dia lempar iblis itu. Dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Siti Hajar Ibrahim tidak mempat digoda, maka iblis tadi menggoda anaknya, yaitu Ismail.
ayah ibumu ternyata tak sayang kepadamu. Mereka tega ingin menyembelihmu, wahai Ismail. Kumpul di sini melontar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. Sebelah kiri kita seperti kapal besar ini, inilah namanya jamarat. Jamaah haji akan berkumpul pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah untuk melontar jamarat. Ya, di sebelah kanan kiri kita ada perkemahan, tempat orang-orang atau jamaah haji yang akan menginap kurang lebih 3 hari 4 malam di sini. Inilah namanya Mina. Ya. Sekarang kita lihat sunyi, tidak ada orang sama sekali. Tapi nanti ketika pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah ini penuh, padat luar biasa, dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai negara. Ayo, penuh ya. Apa yang mereka lakukan di sini? Ya, menunggu setiap hari dilakukan pelontaran jamarat, pelontaran jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah, jumroh yang pertama, jumroh yang pertengahan, jumroh besar. Sekarang maktabnya ini sudah dibagi-bagi. Ada yang maktab khusus Afrika, ada yang maktab khusus Arab, ada yang maktab khusus Asia, ada yang maktab khusus Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, ya, Brunei Darussalam, Filipina, itu beda sendiri maktabnya. Dulu kalau mau melontar jumroh kapan pun bisa. Kalau sekarang sudah dibuat waktu-waktu tersendiri karena sudah pernah kejadian berdesak-desakan di terowongan Mina, sehingga ketika itu banyak jamaah-jamaah yang meninggal, yang wafat karena terinjak-injak dan juga kekurangan oksigen. Maka dibuatlah jadwal untuk menuju jamarat. Jadi sekarang tidak sembarangan kalau mau melontar jumroh. Hadirin rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau maktabnya orang Indonesia itu ada di depan kita ini. Nah, ini khusus Asia Tenggara. Ya, Indonesia, Filipina, India, Malaysia, kecuali yang mengambil haji furoda. Kalau yang mengambil haji furoda, mereka diambil yang dekat dengan jamarat tadi, dekat dengan jamarat. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang Allah panggil kita wukuf di padang Arafah, mandi di Musdalifah, lalu kemudian bisa melontar jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan menuju Ji'rona. Ji'rona ini adalah salah satu tempat mikot. Dulu ada satu sumur di situ, disebut dengan sumur Ji'rona karena desa tersebut adalah desa Ji'rona. Rasulullah SAW pernah keracunan karena meminum air sumur Ji'rona itu. Ternyata ada seorang perempuan Yahudi yang menaruh racun di sumur tersebut, dan racunnya memiliki racun yang sangat tinggi, sehingga ketika itu Rasul meminum air tersebut, lalu kemudian Rasul sakit karena terkena racun daripada air yang sudah dibubuhi oleh racun tersebut. Terinfeksi racun lagi, dan malah sumur tersebut, air sumur tersebut bisa menjadi obat, sehingga jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umroh, peziarah mengambil air sumur tersebut untuk dibawa ke negeri masing-masing, dijadikan obat dari berbagai penyakit. Dan akhirnya jamaah-jamaah terkhusus dari India itu melebihi batas.
menganggap bahwa air tersebutlah yang menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah. Air itu hanya wasilah, sama dengan dokter, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Namun dokter itu adalah sebagai wasilah, sebagai perantara. Sama juga dengan air Zam-Zam, bukan air Zam-Zam yang menyembuhkan, tapi air Zam-Zam adalah wasilah, perantara, bentuk daripada usaha kita. Maka karena jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umroh banyak yang melewati batas, sampai-sampai mereka terlalu mengkultuskan air tersebut, maka sumur itu pun ditutup permanen oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi sumur itu sudah tidak ada lagi ya. Adapun air yang di dekat situ adalah sumur yang airnya adalah hasil daripada sulingan air laut. Maka kita di sana nanti akan mengambil mikot, dan yang kita lakukan adalah umroh sunnah, umroh tetap untuk pribadi kita sendiri. Karena kemarin sudah kita selesaikan yang wajib, barangkali ada yang kurang sempurna, maka di umroh yang kedua ini kita lakukan umroh sunnah untuk melengkapi, menambah barangkali ada